Halo PDKers. Baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil menangkap seorang hakim agung dalam operasi tangkap tangan. Hakim ini katanya telah menerima suap ratusan juta dalam menyelesaikan kasus-kasus yang ditanganinya. Lantas siapakah dia dan seperti apa sosoknya? Mari kita bongkar. Hakim agung ini bernama Sudrajat Dimyati SH MH, lahir di Yogyakarta pada 27 Oktober 1957. Setelah lulus dari SMA Negeri 3 Yogyakarta, ia melanjutkan pendidikan ke jenjang strata 1 Hukum Tata Negara di Universitas Islam Indonesia atau UII Yogyakarta. Ia kemudian melanjutkan pendidikan magister di kampus yang sama dengan mengambil studi ilmu hukum. Selama berkarir di dunia hukum, Sudrajat telah menduduki berbagai jabatan. Misalnya saja pada tahun 2008, ia pernah menjadi Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Berselang 4 tahun kemudian, ia kemudian ditugaskan menjadi Hakim di Pengadilan Tinggi Maluku. Di sini ia juga diamanahkan menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku. 1 tahun setelahnya, karir Sudrajat naik seiring pengangkatannya menjadi Hakim di Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, sekaligus menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat. Kala itu, Sudrajat pernah mengikuti uji kelayakan dan kepatuhan untuk mencalonkan diri menjadi Hakim Agung di Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat. Belum berhenti di situ, Sudrajat kembali diusulkan oleh Komisi Yudisial ke Komisi 3 DPR untuk mengikuti seleksi calon Hakim Agung. Sepertinya tahun 2014 merupakan tahun keberuntungan Sudrajat, dan ia pun dinyatakan lolos menjadi Hakim Agung. Dilansir dari LHKPN, Sudrajat Dimyati tercatat memiliki beberapa harta kekayaan seperti tanah dan bangunan, kendaraan, dan lain sebagainya. Tanah dan bangunan yang ia miliki berada di 8 lokasi yang tersebar di Jakarta Timur, Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kota Yogyakarta. Nilai tanah dan bangunan ini beragam mulai dari puluhan hingga ratusan juta rupiah. Adapun total nilai keseluruhan tanah dan bangunan ini melebihi 2,4 miliar rupiah. Sudrajat juga tercatat memiliki sebuah mobil Honda MPV tahun 2017 yang nilai jualnya sebesar 200 juta rupiah dan sebuah sepeda motor Honda Vario tahun 2011 senilai 9 juta rupiah. Tak hanya itu, Sudrajat juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar 40 juta rupiah serta kas dan setara kas sebesar 8 miliar rupiah. Dengan seluruh harta ini, total kekayaan Sudrajat Dimyati mencapai 10,7 miliar rupiah. Baru-baru ini, Sudrajat Dimyati tersandung kasus dugaan suap. Kasus ini bermulai ketika gugatan perdata dan pidana terkait aktivis Koperasi Intidana bergulir di Pengadilan Negeri Semarang. Dalam perkara ini, Intidana memberikan kuasa kepada 2 orang pengacara, yakni Yosep Parera dan Eko Suparno. Saat ini, mereka merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Tinggi Semarang dan Pengadilan Tinggi setempat, sehingga debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana yakni Herianto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Kuasa hukum Koperasi Intidana diduga melakukan pertemuan dan menjalin komunikasi dengan beberapa pegawai kepaniteraan Mahkamah Agung. Pihak-pihak ini dinilai bisa menjadi perantara dengan Hakim Agung. Dengan harapan, putusan yang ditetapkan bisa sesuai dengan keinginan Yosep Parera dan Eko Suparno. Adapun pihak yang diduga melakukan kesepakatan dan bersedia membantu Yosep dan Eko adalah Desi Yusria dengan imbalan sejumlah uang. Desi diduga menjalankan tugasnya dengan mengajak Hakim Justisial atau Panitera Pengganti Mahkamah Agung bernama Elitri Pangestu dan seorang pegawai pada kepaniteraan Mahkamah Agung Muhajir Habibi. Mereka pun turut serta menjembatani penyerahan uang ke majelis hakim. KPK menduga bahwa Desi, Muhajir, dan Eli merupakan perpanjangan tangan dari Sudrajat Dimyati dan beberapa pihak di Mahkamah Agung. Mereka ini diduga bertugas untuk menerima suap dari orang-orang yang berperkara di Mahkamah Agung. Yosep dan Eko diduga memberikan uang sebesar $202.000 Singapura atau sekitar 2,2 miliar rupiah. Selanjutnya, Desi membagi bagian uang ini kepada sejumlah pihak yang terlibat. Desi menerima 250 juta rupiah
Muhajir Habibi menerima 850 juta rupiah dan Eli mendapat 100 juta rupiah. Sementara Sudrajat Dimyati diperkirakan menerima sekitar 800 juta rupiah. Pemberian suap ini diharapkan bisa membuat Majelis Hakim Mahkamah Agung mengabulkan putusan kasasi yang menyatakan bahwa Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana mengalami pilot. Kendati demikian, KPK berhasil menjalankan operasi tangkap tangan dan mengamankan uang sebesar 205 juta dolar Singapura dan 50 juta rupiah. Dengan ini, Yosep, Eko, Haryanto, dan Ivan terbukti melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau B, atau pasal 13 atau pasal 6 huruf A, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara Sudrajat Dimyati, Desi, Eli Muhajir, dan 2 orang lainnya sebagai penerima suap disangka dengan pasal 12 huruf C atau pasal 12 huruf A atau B, JO pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Buntut dari tertangkapnya Hakim Agung Sudrajat Dimyati, Mahkamah Agung mengambil langkah untuk berbenah diri. Melalui juru bicara Mahkamah Agung Andi Samsan Nganro mengatakan bahwa Ketua Mahkamah Agung Syarifuddin telah mengambil sejumlah kebijakan seperti memberhentikan sementara para tersangka suap ini. Lebih lanjut, Ketua Mahkamah Agung juga melakukan rotasi dan mutasi terhadap aparatus peradilan yang bertugas, seperti hakim justisial atau panitera pengganti, aparatur sipil negara, dan non-ASN. Di balik kasus suap yang membuat rakyat geram, ada pemandangan menarik yang terjadi di Kabupaten Purworejo. Ditangkapnya Hakim Agung Sudrajat Dimyati disambut sukacita oleh masyarakat di Desa Nglaris, Kecamatan Benar. Pada akhir September lalu, ratusan warga menggelar acara syukuran. Ratusan warga ini adalah orang-orang yang terdampak pembangunan Bendungan Benar. Belum lama ini Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dari panitia pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan bangunan. Masyarakat lantas mengajukan tuntutan untuk menaikkan harga tanah dan tanaman tumbuh. Tapi akhirnya kalah di tingkat kasasi, di mana salah satu hakim yang menangani kasus ini adalah Hakim Agung Sudrajat Dimyati. Padahal tuntutan warga sudah dinyatakan menang pada tingkat pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Menurut kamu bagaimana, Bedikers? Apa kamu juga turut berbahagia?